Halo people with spirit of learning. Kembali lagi bersama saya Rizal. Di video-video sebelumnya, kita udah bangun sebuah aplikasi post dengan responsive design, product grid, search, filter, dan juga sorting. Sekarang kita akan bahas satu lagi hal yang tidak kalah penting, yaitu adalah dark mode. Mengapa dark mode itu penting untuk post? Ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah kenyamanan mata di malam hari, di mana kasir yang kerja shift malam tidak terganggu dengan bright white yang terlalu tinggi di widescreen-nya. Yang kedua adalah reduce eye strain. Dalam jangka panjang, dark mode lebih nyaman untuk kesehatan mata. Yang ketiga, professional polish, di mana aplikasi kita dengan dark mode terasa lebih polish dan juga modern. Zaman sekarang, user selalu expect ada dark mode di setiap aplikasi, jadi bukan lagi luxury feature, tapi sudah menjadi sebuah standar. Di video ini, kita akan implementasikan dark mode yang sudah pernah kita buat sebelumnya di halaman dashboard page kita yang sudah kita set proper. Yang kedua, kita akan memperbaiki lagi dark mode tersebut, di mana kita akan membuat setup dark mode-nya itu menjadi permanen. Jadi, kalau sebelumnya ketika page itu di-refresh, setup dark mode-nya itu akan reset, tapi kita akan buat supaya dia menjadi permanen. Jadi walaupun user refresh ataupun menutup aplikasi, pada saat kembali lagi ke aplikasi tersebut, setup dark mode yang sudah pernah dipilih akan kembali lagi seperti terakhir kali di setup. Sekarang mari kita mulai. Saya yakin teman-teman masih ingat kita udah pernah bahas tentang dark mode ini di video-video sebelumnya, tapi sekarang kita akan refresh lagi bagaimana dark mode itu bekerja di aplikasi post kita, yaitu menggunakan Tailwind CSS dan juga Shadecn. Yang pertama kita lihat di sini di file globals.css. Di sini kita membuat sebuah varian baru dari Tailwind, yaitu adalah dark. Lalu di bawahnya kita mendefinisikan variabel-variabel CSS yang digunakan ketika dark itu aktif atau ada di dalam file HTML-nya. Seperti variabel background, foreground, itu kita definisikan ulang sehingga berbeda dengan variabel-variabel yang ada di rootnya HTML. Kemudian, varian dark yang tadi sudah kita definisikan di file globals.css itu bisa kita panggil sebagai prefix di class name setiap komponen yang kita buat. Sebagai contoh, di sini kita di file sidebar.tsx, saat kita memberikan class name di komponen sidebar, kita memanggil prefix dark di sini, yaitu background gray 800, di mana secara default atau light mode-nya itu adalah gray 50. Jadi kalau dark mode-nya aktif, maka dia akan refer atau menggunakan background gray 800, di mana itu akan lebih gelap. Dan yang berikutnya juga di sini ada bordernya. Bordernya defaultnya adalah atau light mode-nya adalah 200, tapi ketika dark mode-nya aktif, maka bordernya menjadi gray 700 yang juga lebih gelap. Kalau kita lihat di komponen yang kita import dari Shadecn, yaitu yang ada di folder components UI, misalkan adalah komponen button di sini. Secara default atau bawaannya dari Shadecn sudah mengimplementasikan prefix dark seperti yang tadi kita lakukan di custom komponen ya. Lihat di sini ada mode dark di sini ketika border input. Atau kalau misalkan contoh lain di komponen beige juga ada prefix dark yang sudah diimplementasikan oleh komponennya Shadecn, yaitu adalah hovernya ketika dark mode itu menggunakan background muted 50. Padahal secara defaultnya dia menggunakan BG muted saat behavior hover seperti ini. Seperti yang sudah kita sebut tadi, bahwa di video sebelumnya kita sudah membuat atau mengimplementasikan dark mode, dan kita juga udah punya sebuah komponen untuk mengkontrol dark mode ini aktif atau tidak aktif, yaitu ada di file components features dark mode toggle.tsx seperti ini. Jadi di sini udah kita buat sebuah state is dark dan set is dark. Jadi kalau buttonnya diklik, maka dia akan mengubah on off di variabel atau state dark ini. Lalu berdasarkan state tersebut, kita akan simpan ke dalam HTML-nya komponen dark. Jadi bisa dibaca oleh Tailwind untuk mengaktifkan dark atau tidak berdasarkan ada tidaknya kelas dark di dalam HTML-nya. Dan supaya implementasinya itu bisa global atau bisa diimplementasikan di semua page, kita akan taruh komponen dark mode toggle itu di sidebar, yaitu di file komponen layout sidebar.tsx, yaitu di bagian sidebar footer kita tambahkan komponennya seperti ini. Kita save dan kita lihat di web browser. Oke, kita bisa lihat di bagian sidebar, di bagian paling bawah yaitu footernya sudah ada komponen dark mode yang kalau kita klik maka ikonnya berubah jadi light, dan semua komponen yang lain itu menjadi lebih gelap dari sebelumnya ya. Kita akan coba refresh untuk lihat bagaimana behaviornya ketika dark mode-nya nyala, tapi kemudian kita refresh. Nah, settingan dark mode-nya itu mati lagi, jadi tidak tersimpan statusnya atau setupnya apakah dia nyala atau enggak si dark mode-nya. Untuk memperbaiki hal ini, kita akan simpan setup dark mode-nya itu ke dalam local storage. Jadi pertama kita buat sebuah state dulu.
Nama state-nya adalah mounted, di mana kita akan mengindikasikan apakah komponen dark mode toggle ini sudah dirender di klien atau tidak. Jadi secara teori, teman-teman ingat kita pernah bahas ada dua proses rendering di Next.js, yaitu adalah server-side rendering, di mana sebelum server mengirimkan HTML file ke dalam klien, dia merender komponen-komponen yang dikenali sebagai server-side rendering. Kemudian setelah dikirim ke klien, maka si Next.js akan merender komponen-komponen yang dikenali sebagai client-side rendering. Nah, dengan mengenali apakah dia ada di server atau di client-side rendering, kita akan menghindari error migration mismatch, yaitu di mana si komponennya sudah dirender di server, kemudian pada saat dibaca di kliennya itu ada perubahan value karena akan membaca ulang lagi dari si local storage. Untuk menghindari itu, maka pada saat dia ada di server, kita akan menghindari dia untuk dirender supaya nanti direndernya udah di klien aja, sehingga ketika membaca dari local storage tidak akan terjadi mismatch atau ya memang value-nya ada berdasarkan dari local storage itu aja. Setelah kita membuat variabel atau state itu, kita jadikan condition di bawahnya untuk menghindari render yang tadi sudah kita ceritakan ya. Kalau misalkan dia masih di server side, tidak akan dilakukan render supaya menghindari hydration mismatch. Lalu apa yang dilakukan ketika dia di render di client side? Yang pertama dilakukan, kita akan memeriksa apakah setup dari dark mode ini sudah disimpan di dalam local storage. Jadi kita periksanya dengan memeriksa item namanya adalah temp preference di sini. Jadi kalau dark mode-nya sudah pernah di-set, itu akan dibaca dari local storage, dan kalau dia ada atau udah pernah di-set, maka akan disimpan ke dalam variabel dark dan juga dilakukan apply temp. Apply temp di sini adalah bungkus dari perintah yang mengimplementasikan komponen dark di bagian HTML ini. Jadi perintah untuk menyimpan dark ini kita bungkus ke dalam sebuah function namanya adalah apply temp seperti ini. Kemudian kita juga harus merubah behavior dari button dark mode-nya. Jadi kalau yang sekarang behavior button-nya itu hanya menyimpan atau set ulang variabel atau state is dark. Sekarang kita harus menambahkan behavior untuk menyimpan status dark tersebut ke dalam local storage. Jadi kita bungkus behavior itu ke dalam sebuah function namanya handle toggle. Lalu handle toggle ini yang akan kita panggil ke dalam button. Oke, sekarang kita save dan kita lihat hasilnya di web browser. Komponen dark mode toggle-nya ada di sebelah kiri, lalu kita klik. Oke, behavior dark mode-nya berhasil ya, masih berjalan seperti sebelum kita ubah. Lalu kita coba klik refresh. Oke, dark mode-nya tetap bertahan walaupun kita klik refresh ataupun kita buka dan tutup si aplikasinya. Kita buka lagi di sebuah tab yang masih kosong dan dark mode-nya masih menyala seperti terakhir kali kita set. Jadi catatannya dari komponen ini adalah variabel atau state yang kita simpan ke dalam komponen itu adalah temporary ya. Artinya kalau kita melakukan refresh atau kita buka lagi aplikasinya di tab yang berbeda, maka variabel-variabel atau state tersebut itu menjadi kosong lagi sesuai dengan defaultnya. Supaya menjadi permanen, kita perlu simpan di tempat yang berbeda, yaitu di local storage. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita melakukan set mounted di akhir dari use effect, di mana use effect ini akan dipanggil ketika selesai render di client rendering. Dan teman-teman juga bisa lihat ini use effect-nya tidak menggunakan parameter ya, jadi hanya dilakukan sekali pada saat si komponen di render. Makanya kita harus implementasikan apply temp dan isDark itu ke dalam behavior dari si button-nya lagi. Oke, kalau kita inspect elemen di dalam dark mode ini, kita akan lihat di bagian computed seperti ini. Lalu kita filter color untuk melihat bagaimana kita melakukan styling untuk parameter color. Teman-teman bisa lihat perbedaannya pada saat kita menyalakan dan mematikan dark mode. Lihat di sana bahwa di background colornya itu berubah dari abu-abu menjadi hitam ya ketika dark mode-nya nyala atau mati. Ini adalah catatan berikutnya, ketika kita menggunakan dark mode, kita harus memastikan kontras dari warna yang kita gunakan ketika dark mode atau light mode itu harus benar-benar memberikan kenyamanan pada user ya. Ya, karena tadi tujuan yang kita udah bahas ketika menggunakan dark mode, kita beri kenyamanan pada user untuk menggunakan aplikasi lebih lama dan juga itu untuk menjaga kesehatan mata dari user. Dan kalau kita coba inspect di bagian card-nya, ya kita akan lihat juga implementasi dark itu pada saat border. Kita coba nyala dan matikan dark mode-nya, bordernya itu berubah dari abu-abu menjadi sedikit lebih gelap pada saat light on dan seterusnya.
Tadi udah kita sebutkan beberapa kali supaya dark mode setup ini permanen, yaitu tidak hilang atau tidak reset lagi saat page-nya di-refresh, kita perlu simpan ke dalam local storage. Nah, yang kita maksud local storage itu kita bisa lihat di developer tools di sini, yaitu di bagian application. Di sini ada storage namanya local storage, dan kalau kita klik alamat localhost 3000 yang kita sedang akses, maka kita akan melihat key dan value dari dark mode yang kita set. Jadi kalau kita klik dark mode-nya, maka value-nya itu berubah jadi dark. Nah, inilah yang membuat setup dari dark mode itu permanen ya, walaupun dia di-refresh ataupun dibuka ulang di tab yang berbeda. Dan ini menjadi sebuah catatan ya, kalau terjadi misalkan dark mode-nya tidak berjalan, maka kita harus cek apakah si key ini tersimpan di application-nya atau enggak. Dan kalau kita misalkan coba untuk menghapus key ini, yaitu klik button clear di sini, dan ini dark mode-nya masih nyala ya, walaupun tadi local storage-nya sudah dihapus. Yang menjadi masalah adalah ketika kita refresh, maka settingannya itu menjadi kosong lagi atau reset lagi menjadi light on. Walaupun tadi sebenarnya yang terakhir adalah dark. Dalam implementasi dark mode ini, teman-teman harus perhatikan ada beberapa hal yang sering menjadi kesalahan, yaitu yang pertama adalah kontras yang tadi kita udah bahas. Ketika dark mode-nya on juga off, itu harus cukup kontras untuk memberikan perbedaan ketika dia menyala atau mati. Terutama pada saat dark mode-nya on ya, kita harus benar-benar memperhatikan pilihan warnanya itu membuat user menjadi lebih nyaman dengan kontras yang lebih gelap. Misalkan tidak selalu harus hitam, misalkan gray menjadi 700 yang tadi 200, atau justru kebalikannya pada saat di font size-nya itu tidak menjadi gelap tapi menjadi lebih terang seperti ini. Ada button yang menjadi lebih terang pada saat di dark mode. Lihat di sana di button add to cart, pada saat light mode dia warna hitam tapi pada saat dark mode menjadi gray. Kesalahan lainnya yang sering terjadi adalah komponennya justru hilang sama sekali ketika dark mode. Mungkin itu karena dark mode-nya atau prefix dark-nya tidak pernah di-set sama sekali sehingga komponennya menjadi hilang. Jadi pastikan setiap komponen itu memiliki prefix dark di dalamnya. Kesalahan yang lainnya adalah duration mismatch yang tadi kita udah bahas, karena proses rendering itu ada dua, yaitu di server dan juga di client. Itu harus dipastikan bahwa komponen yang berhubungan dengan local storage itu harus dirender hanya di client side. Kesalahan yang lainnya adalah value dari dark mode-nya tidak tersimpan di local storage, maka harus dipastikan local storage ini dipanggil pada saat use effect yang menggunakan use client seperti ini. Jadi kita pastikan use effect ini berjalan di client rendering seperti yang tadi kita udah bahas. Dan saya juga sarankan untuk mengimplementasikan transition di global.css-nya supaya pada saat perubahan dari dark mode on menjadi off atau sebaliknya itu terjadi transition itu lebih smooth kelihatannya ya. Ini juga yang sudah pernah kita bahas untuk diterapkan pada saat hover, yaitu transition color. Ketika sebuah komponen di hover itu lebih terlihat smooth. Oke, jadi itu adalah materi di video kali ini. Kita sudah membahas bagaimana Tailwind CSS itu bekerja menggunakan dark mode, lalu bagaimana dark mode itu bekerja di global.css. Kita juga sudah melihat bagaimana dark mode itu diimplementasikan baik itu di komponen CN ataupun di custom komponen, dan juga sudah memperbaiki behavior dari dark mode toggle supaya dia menjadi persisten ya atau permanen. Ketika di refresh atau dibuka di tab yang berbeda, setup dark mode-nya itu tetap bertahan sesuai dengan setup yang di set terakhir kali. Kita juga sudah bahas bagaimana kita memilih strategi warna ketika suatu komponen itu menjadi dark mode, itu harus cukup kontras dari gelap menjadi terang, terang menjadi gelap, tapi mungkin tidak selalu dari hitam ke putih, bisa jadi spektrum warnanya aja yang berubah, misalkan dari gray 200 menjadi gray 700, atau misalkan dari white ke gray dan seterusnya. Ya, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk di-commit, dan saya akan sediakan tag supaya teman-teman bisa lompat suatu video ke video yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, sampai ketemu lagi di video berikutnya.